Terkait dengan syarat pembuktian minimum tadi, saudara ahli, jadi dari 5 jenis alat bukti yang sah itu minimal ada terpenuhi 2 alat bukti, begitu ya, saudara ahli. Nah, kami ingin bertanya, apakah kewajiban pembuktian minimum ini, kewajiban pembuktian dengan minimal 2 alat bukti ini juga wajib diterapkan untuk pembuktian setiap unsur delik di 338 dan 340, termasuk juga wajib digunakan pembuktian minimal 2 alat bukti untuk membuktikan setiap peristiwa hukum yang membentuk unsur delik tersebut. Misalnya, ketika bicara soal unsur dengan rencana terlebih dahulu, ada beberapa peristiwa. Peristiwa pertama misalnya di rumah Saguling, kemudian peristiwa kedua dalam perjalanan, peristiwa ketiga di rumah Duren 3. Apakah setiap peristiwa itu wajib dibuktikan dengan minimal 2 alat bukti? Izin Yang Mulia untuk menjawab. Kalau menurut pendapat saya itu wajib. Dan mohon maaf sedikit catatan. Karena saya waktu muda ini dulu adalah pengacara. Jadi dulu waktu saya berpraktek pengacara itu saya sudah terbiasa membaca surat tuntutan penuntut umum. Surat tuntutan penuntut umum itu kalau misalnya dia menyatakan terbukti dakwaan primer, maka dia urai unsur-unsur dakwaan primer itu dan apa yang kemudian menjadi dasar sehingga dipandang terbukti. Dilengkapi itu di bawahnya itu. Pengalaman saya seperti itu, ya. Dan saya jadi penasihat hukum pengacara pada saat KUHP Undang-Undang 881 dan ini sekarang belum berubah. Jadi saya kira itu tentu saja mutlak harus dibuktikan dengan menggunakan prinsip pembuktian minimum tadi. Demikian pendapat saya. Nah, saya lanjut sedikit, saudara ahli. Bagaimana kekuatan pembuktiannya kalau di salah satu peristiwa hukum tersebut itu hanya didukung oleh satu keterangan saksi yang berdiri sendiri dan tidak berkesesuaian dengan bukti-bukti yang lain? Bagaimana kekuatan pembuktiannya? Ya, begini. Mohon izin yang mulia untuk menjawab. Kalaulah dalam suatu pemeriksaan perkara itu terjadi, ada satu keterangan saksi yang berdiri sendiri, sama sekali tidak bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi lainnya. Kemudian keterangan saksi yang berdiri sendiri ini tidak didukung pula dengan alat bukti lainnya. Maka tentu kesaksian yang sedemikian ini sulit untuk kita jadikan sebagai dasar pembuktian. Karena dari asasnya juga kita pahami bahwa unus testis nulus testis. Satu saksi bukan saksi. Seandaikan didukung dengan bukti lain, ya mungkin bisa diparalelkan. Tetapi kalau keterangan berdiri sendiri seorang saksi dan tidak didukung dengan alat bukti lain, maka bagi saya pribadi tidak dapat dijadikan dasar untuk membuktikan ada tidaknya tindak pidana yang terjadi. Demikian pendapat saya. Terima kasih saudara ahli. Saya lanjut ke poin berikutnya tapi masih terkait dengan keterangan saksi. Bagaimana nilai kekuatan? Apakah ada perbedaan kekuatan nilai pembuktian antara seorang saksi justice kolaborator dengan saksi yang bukan justice kolaborator? Apakah ada perbedaan kekuatan pembuktian? Mohon izin yang mulia, sebelum masuk, adakah perbedaan kualitas dan kedudukan hukum keterangan saksi yang menjadi justice kolaborator dan tidak menjadi justice kolaborator? Untuk tiba pada pertanyaan saudara, untuk menjawab pertanyaan saudara itu, izinkan saya dulu sedikit mengemukakan apa sebenarnya yang dimaksud dengan justice kolaborator itu. Justice kolaborator ini adalah saksi yang bekerja sama dengan penyidik untuk mengungkapkan suatu perkara pidana. Orang yang menjadi JC biasanya pada perkara kejahatan luar biasa atau kita sebut extraordinary crime. Sepengetahuan saya ada syarat-syarat seseorang saksi untuk menjadi JC.
Misalnya saksi tersebut adalah orang yang pertama kali membongkar atau mengungkap kasus tersebut, bersedia bekerja sama dengan penyidik, sedangkan berkenaan dengan kedudukan hukum keterangan saksi JC dalam pembuktian satu perkara pidana, menurut pendapat saya sama saja dengan saksi-saksi lain. Tidak ada bahwa karena dia saksi JC lalu dia mendapatkan keistimewaan. Tidak, kedudukannya setara dan sederajat dengan saksi-saksi lainnya. Demikian pendapat saya. Kalau keterangan seorang saksi yang merupakan justice kolaborator dihubungkan dengan azas yang saudara ahli sebutkan tadi, yaitu unus testis, nullus testis, apakah keterangan tunggal dari seorang saksi justice kolaborator yang berdiri sendiri dan tidak punya hubungan atau kesesuaian dengan bukti yang lain juga punya konsekuensi yang sama atau lemah pembuktiannya dari aspek hukum acara pidana? Ya, izin yang menjawab yang mulia. Singkat saya menjawab bahwa kalau seperti apa yang gambaran kronologis saudara penasihat hukum kemukakan itu, maka tentunya sulit untuk dijadikan dasar dalam mengambil keputusan. Sulit dijadikan dasar untuk membuktikan terjadinya atau tidak terjadinya suatu tindak pidana itu. Oleh karena syarat kesaksian tidak terpenuhi dan tidak didukung dengan alat bukti lain misalnya, maka dia itu berdiri sendiri, ya, berdiri sendiri. Ini sama dengan kedudukannya, misalnya ada orang yang menerangkan sesuatu tapi dia tidak menyaksikan sendiri, dia hanya berdasarkan pendengarannya dari orang lain, disebut dengan kesaksian saksi testimonium de auditu. Dia hanya mengetahui dari pendengaran orang lain, tidak menyaksikan sendiri. Ini pun salah satu jenis kedudukan saksi yang lemah atau rapuh dalam pembuktian suatu tindak pidana. Demikian pendapat saya. Terima kasih saudara ahli. Saya lanjut ke poin berikutnya terkait dengan sejauh mana atau bagaimana kedudukan hasil pemeriksaan poligraf. Jadi ada hasil pemeriksaan poligraf, bagaimana kedudukannya dalam pembuktian di hukum acara pidana dan bagaimana konsekuensi hukumnya kalau proses pemeriksaan poligraf tersebut bertentangan dengan peraturan yang mengatur misalnya tentang SOP atau syarat-syarat yang wajib dipenuhi ketika melakukan tes poligraf. Silakan saudara ahli. Ya, mohon izin yang mulia untuk menjawab. Saya tidak ingin langsung tiba pada jawaban atas pertanyaan saudara, tapi saya merasa berkewajiban hukum untuk menyampaikan apa yang saya ketahui, apa yang saya pahami menurut hukum. Berdasarkan pengetahuan hukum yang saya pahami, pemeriksaan poligraf itu adalah pemeriksaan kepada seseorang untuk menguji kejujuran dalam memberikan keterangan, dan mengenai pemeriksaan poligraf ini diatur dalam Perkap atau Peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2009 tentang teknis standar pemeriksaan, termasuk pemeriksaan poligraf. Untuk melakukan pemeriksaan poligraf secara baik dan benar, sah menurut hukum, dalam peraturan ini diatur bahwa sebelum pemeriksaan dilakukan, ada hasil pemeriksaan kesehatan dari terperiksa. Lalu kemudian ada rekaman psikologis dari terperiksa. 3, keadaan terperiksa itu tidak dalam keadaan tertekan. Barulah kemudian dapat dia menjalani proses pemeriksaan poligraf. Pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya pemeriksaan poligraf melahirkan hasil pemeriksaan poligraf, ada hasil, tetapi syarat yang disebutkan di dalam peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2009 yang saya sebutkan tadi tidak terpenuhi, maka itu berarti bahwa hasil pemeriksaan poligraf itu tidak memenuhi
syarat dan peraturan yang mengaturnya. Sebagai suatu hasil pemeriksaan yang hasilnya diperoleh tidak sesuai atau tidak berpedoman kepada syarat ketentuan yang harus dipedomani, maka hasilnya itu tidaklah dapat dijadikan sebagai bukti membuktikan terjadinya suatu tindak pidana. Demikian pendapat saya. Terima kasih Saudara Ahli. Saya masuk ke poin berikutnya terkait dengan kekerasan seksual. Saudara Ahli, sebagai ilustrasi dalam peristiwa kekerasan seksual dalam konteks perkara ini dari fakta yang muncul di persidangan dan berkas perkara, kami mengidentifikasi, nanti mohon pendapat Saudara Ahli, kami mengidentifikasi ada satu keterangan korban, yaitu Bu Putri, kemudian ada satu keterangan ahli psikologi forensik yang menyampaikan di persidangan bahwa keterangan Bu Putri layak dipercaya atau berkesesuaian dengan 7 indikator yang kredibel. Kemudian ada bukti ketiga, yaitu hasil pemeriksaan psikologi forensik yang masuk dalam kategori alat bukti surat. Dan kemudian ada saksi-saksi yang mengkonfirmasi peristiwa setelah kekerasan seksual itu terjadi di rumah Magelang. Dalam konteks hal tersebut, mohon Saudara Ahli menjelaskan dasar hukum dari pembuktian adanya peristiwa kekerasan seksual tersebut, misalnya apakah bisa dihubungkan dengan pasal 185 ayat 3 KUHP. Jadi meskipun keterangan korban tadi hanya satu orang, tetapi ketika ada bukti lain yang berkesesuaian, itu menjadi valid secara hukum. Mohon Saudara Ahli menjelaskan. Mohon izin Yang Mulia untuk menjawab. Ini pertanyaan saya akan jawab, tentu saja tetap harus menggunakan pendekatan hukum. Jadi begini, keterangan seorang saksi korban, misalnya seorang saksi korban menyatakan dirinya diperkosa. Orang yang mendengarkan kabar ini masing-masing punya hak mau percaya atau tidak percaya. Tetapi sebenarnya pada tindak pidana pemerkosaan misalnya atau kekerasan seksual, pada umumnya terjadi itu hanya disaksikan oleh dua pihak, saksi korban dan pelaku. Ya, dan itu pun dilakukan biasa di ruangan tertutup atau privat. Ya. Nah, jadi dalam kaitan misalnya ada pihak korban yang menyatakan dirinya adalah korban kekerasan seksual, adalah korban pemerkosaan, kita melakukan pendekatan hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Saya ingatkan saudara penasihat hukum bahwa perkara yang kita hadapi ini adalah satu permasalahan hukum. Maka juga pendekatannya atau cara menganalisis dan pengambilan keputusannya harus didasarkan pada hukum, ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Memang secara umum disebutkan bahwa ada prinsip bahwa satu saksi bukanlah saksi, unus testis nullus testis. Tapi dalam perkembangan hukum kita itu, kita menemukan beberapa ketentuan perundang-undangan yang mengatur bahwa satu keterangan saksi korban saja apabila didukung dengan alat bukti lain, maka dianggap bahwa telah dapat membuktikan terjadinya tindak pidana tersebut. Ya, dan ini diatur lebih spesifik secara khusus itu diatur di dalam pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.
Di situ dikatakan pada pasal 25 ayat 1, keterangan saksi dan atau korban cukup membuktikan terdakwa bersalah jika disertai dengan alat bukti lain. Hakim memperoleh keyakinan bahwa benar perbuatan pidana tersebut telah terjadi. Jadi ini kalau kita kenal bahwa nudus testis hanya satu saksi bukan saksi, tapi dalam undang-undang ini memperkenankan bahwa keterangan satu saksi saja, saksi korban didukung dengan alat bukti lain, misalnya ada keterangan ahli yang membenarkan itu atau ada alat bukti lain yang tertera di dalam pasal 184 KUHP, maka menurut ketentuan hukum ini, menurut Undang-Undang 12 tahun 2022 ini sudah dapat membuktikan terjadinya tindak pidana, dianggap benar telah dapat membuktikan terjadinya tindak pidana. Itu pendapat saya. Terima kasih saudara ahli. Saya tambahkan lagi, silakan. bukan hanya pada Undang-Undang nomor 12 itu diperkenankan bahwa keterangan saksi korban saja dengan ditambah dengan didukung dengan alat bukti lain telah dapat membuktikan terjadinya satu tindak pidana. Itu bukan hanya pada Undang-Undang nomor 12 tahun 2022, tapi juga diatur dalam Undang-Undang nomor 21 2007 tentang perdagangan orang. Orang yang menjadi korban di situ ketika dia menerangkan seorang diri dan dibuktikan dengan alat bukti lain yang tercantum di dalam pasal 184 KUHP telah dapat membuktikan terjadinya tindak pidana tersebut. Ini diatur pula di dalam Undang-Undang 21 2007 tentang perdagangan orang. Demikian pendapat saya. Terima kasih saudara ahli. Saya ingin melanjutkan masih terkait materi kekerasan seksual. Ada beberapa penelitian yang menyebutkan dan pernah disebut juga oleh ahli psikologi yang hadir di sini bahwa banyak korban kekerasan seksual itu merasa malu, merasa takut, dan bahkan tidak melakukan visum. Nah, apa konsekuensi jika korban kekerasan seksual tidak melakukan visum dilihat dari aspek pembuktian pidana? Apakah visum sesuatu yang mutlak atau ada bukti lain sebenarnya yang bisa mengkonfirmasi adanya kekerasan seksual? Silahkan. Ya, baik. Mohon izin yang mulia untuk menjawab pertanyaan Bapak Penasihat Hukum. Kalau menurut pendapat saya bahwa visum ini adalah memang merupakan salah satu bukti yang dapat membuktikan terjadinya tindak pidana, katakanlah kekerasan seksual atau tindak pidana pemerkosaan. Tapi tidak berarti bahwa dengan tidak adanya visum maka peristiwa pemerkosaan atau pelecehan seksual ini dianggap tidak terjadi atau tidak benar atau tidak benar tidak terjadi itu. Karena itu ada hanya salah satu alat bukti. Ya, kita tahu bahwa untuk membuktikan suatu perkara pidana kita kembali kepada alat bukti sah dalam perkara pidana sebagaimana yang diatur di dalam pasal 184 KUHP, mulai dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Jadi kalau misalnya visum tidak ada, maka mungkin ada alat bukti lain yang digunakan untuk memberi penguatan tentang pembuktian terjadinya tindak pidana tersebut. Demikian pendapat saya. Terima kasih saudara ahli. Satu poin lagi masih terkait dengan kekerasan seksual. Ada salah satu peristiwa yang terjadi, dugaan kekerasan ini dimasuk di bisa kita sebut ada fase skenario begitu. Peristiwa dugaan kekerasan seksual yang sebenarnya terjadi di Magelang, kemudian dibuat seolah-olah terjadi di Duren 3 dan kemudian dilaporkan ke salah satu Polres di Jakarta, Ya. kemudian di SP3. Apakah ketika kasus itu di SP3 oleh Polres, penyidik di Polres, kemudian itu bisa berarti kekerasan seksualnya tidak terjadi? Mohon dijelaskan. Ya, mohon izin yang mulia untuk menjawab pertanyaan Bapak Penasihat Hukum. Jadi begini. Misalnya ada satu peristiwa pemerkosaan misalnya terjadi di Magelang, tapi dilaporkan di Polres Jakarta Selatan. Nah, di sini kita lihat adalah
tempat pengajuan laporan yang kurang tepat. Mestinya itu dilaporkan juga pada Polres Magelang, tetapi dilaporkan di Polres Jakarta Selatan. Ya. Tetapi dengan dilaporkannya di Polres Jakarta Selatan tidak berarti bahwa peristiwa itu menjadi tidak benar, tidak terjadi. Nah, lalu kemudian saudara kaitkan lagi bahwa yang dilaporkan dugaan pemerkosaan itu ke Jakarta Selatan itu telah di SP3, sudah diterbitkan surat penghentian penyidikan perkara oleh penyidik kepolisian Republik Indonesia. Tolong dibaca secara saksama. Apa pertimbangan SP3 itu? Apakah pertimbangan SP3 itu dikeluarkan karena tidak terdapat cukup bukti, atau karena orang yang diduga melakukan tindak pidana itu telah meninggal dunia? Kalau sudah meninggal dunia, memang tidak ada gunanya dipersoalkan. Karena siapa lagi yang mau dituntut? Dan berdasarkan pasal 7778 KUHP dikatakan bahwa dengan meninggalnya tersangka terdakwa maka gugurlah hak untuk melakukan penuntutan. Tetapi diperiksa SP3 itu terbit karena apa? Dan dengan adanya SP3 itu, kalau misalnya pertimbangannya terbit SP3 karena calon terlapornya meninggal dunia, ya maka tentu dasarnya tadi di pasal 7778 KUHP bahwa gugur hak melakukan penuntutan perkara. Tapi sekiranya yang bersangkutan itu orang yang terduga melakukan tindak pidana itu masih hidup, maka dengan SP3 ini bukan sesuatu harga mati. Seringkali ada kasus di SP3 itu bisa dibuka kembali dengan ditemukannya ada bukti baru. Dengan kata lain, kata kuncinya bahwa dengan penerbitan SP3 itu hendak dibaca dan dipelajari apa yang menjadi dasar pertimbangan. Bukan dengan terbitnya SP3 itu kemudian menunjukkan bahwa peristiwa yang dilaporkan itu tidak terjadi. Mungkin tidak terjadi di wilayah hukum Jakarta, tapi mungkin terjadi di wilayah hukum lain dan hak korban untuk melaporkannya kembali. Cuma kalau sudah calon terlapornya telah meninggal dunia, ya sesuai dengan pasal 7778 bahwa penuntutan hukuman itu menjadi gugur karena terdakwa meninggal dunia. Demikian pendapat saya. Terima kasih saudara ahli. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.